Welcome to Mama Sky Channel. Yeay. Di sini Sky sama Mama mau cerita ya, Nak ya? Lihat dulu, Kak, lihat kamera. Mama mau cerita, Nuk. Mama mau cerita gimana Mama melahirkan Dedek. Ya, Mama mau cerita dulu. Lihat dulu kamera sayang. Oke guys, hari ini aku mau cerita gimana perjuangan aku melahirkan secara normal ya. Jadi mana tahu ya, ini bisa jadi informasi juga buat teman-teman. Kebanyakan kalau yang masih single atau yang belum punya anak mungkin kayak bertanya-tanya, gimana sih rasanya melahirkan secara normal, prosesnya yang dilalui apa aja. Nah, hari ini aku mau cerita sama ditemenin dengan si Bucil satu ini. Ya, siapa dulu? Tante dan Om online. Sana, jangan gigit tangan Mama sayang. Jangan. Oke. Jadi buat kalian yang penasaran gimana ceritanya, tetap ikutin kita ya. Oke. Ya. Nah, jadi sebenarnya cerita ini sih aku jadiin momen aja juga sih, mau aku abadiin supaya nanti kalau Dedek Sky, oh ya, perkenalan dulu deh, perkenalkan dulu namanya. Kasih anak Mama. Perkenalkan dulu. Jadi nama aku Sky Ethan Makahinda, ya. Panggilan aku Sky. Saya nak lihat dulu lah Dedek. Dedek lihat dong, lihat tante sama Om online dulu. Jadi sebenarnya maaf ya, ada sesuatu di belakang penampakan. Jadi sebenarnya aku buat video ini supaya juga nanti Sky bisa tahu gimana perjuangan emaknya untuk menghadirkan dia di dunia ini. Nah, jadi ini kan Sky kan lahirnya tanggal 14 April 2021. Tapi aku udah dapet tanda-tanda melahirkan itu tanggal 13-nya. Aku inget banget jam 11 malam tanggal 13 itu aku kayak mau kencing gitu kan. Nah, aku kencing, pergi ke WC, habis pipis aku masuk lagi ke kamar. Terus aku coba tidur lagi. Pas aku tidur itu kayak ada sesuatu gitu yang keluar gitu, kayak air kan, kayak merembes gitu. Terus aku pikir apa aku pipis lagi gitu, karena kalau misalnya hamil udah gede gitu kita tuh berasa kayak mau kencing terus loh, kayak apa ya, kandung kemihnya itu kan ketekan karena bayinya semakin besar. Nah, aku pikir apa aku nih ngompol apa gimana gitu, tapi perasaan aku kan baru selesai pipis gitu. Aku baru selesai pipis, terus aku langsung bilang kan sama suami, aku bilang, kok ini kayak ini ya, apa namanya, kayak ada air keluar. Aku bilang kayak ada air keluar, terus celana aku sampai basah kan waktu itu, sampai celana dalam sampai celana luar itu udah basah gitu, kayak kita tembus datang bulan lah istilahnya. Terus dia bilang, masa sih ibu, jangan-jangan kamu melahirkan deh, dia bilang gitu kan. Terus aduh, nggak tahu sih, aku bilang, apa aku pipis, masa aku pipis, aku bilang kan. Terus coba aku ke WC lagi, aku coba mau pergi ke WC, aku mau pipis lagi kan. Pas aku ke WC, tapi aku nggak berasa mau pipis gitu, nggak. Aduh, bentar si bocil. Oke, Sky udah sama papanya, dia nggak mau diam. Sebenarnya dia udah nggak tidur kali ya. Bentar ya, tunggu, dia udah nguap-nguap. Oke, lanjut. Ya, aku ngerasain kayak ada air keluar gitu kan. Terus aku ke toilet, aku pipis, terus kok nggak ada berasa mau kencing gitu, nggak ada sama sekali. Pas udah mau naik ke tempat tidur lagi, itu kan posisinya tempat tidur itu agak kayak tinggi gitu. Pas udah mau naik, tiba-tiba kayak air mengucur keluar. Jadi ternyata itu adalah air ketuban.
aku udah kayak, tapi waktu itu belum ada rasa sakit, nggak ada rasa sakit sama sekali, nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa gimana gimana, nggak sih, cuman kayak air itu tuh nggak bisa ditahan gitu. Kalau misalnya kita pipis kan kita masih bisa tahan, kalau air itu tuh nggak bisa gitu, nggak bisa ditahan. Jadi kayak kamu datang bulan aja gitu, kok kayak darah mens kan, kita kayak dia keluar kita nggak bisa tahan gitu, jadi kayak keluar aja gitu kan. Itu warna airnya itu bening bening banget, terus nggak ada baunya sama sekali. So aku udah kayak heran aja gitu pas lihat tuh. Terus tiba-tiba apa, suami udah lompat dari tempat tidur, terus dia teriak-teriak. Karena kan di rumah itu waktu aku hamil ada apa, mama sama bapak kan di rumah juga nemenin gitu. Takutnya karena udah hamil besar, takutnya tiba-tiba ya gitu apa namanya, tiba-tiba mau melahirkan. Suami langsung lompat di tempat tidur kan, teriak, mak gitu, ini kenapa si Alfi ada keluar air, kayaknya dia mau melahirkan deh. Terus tiba-tiba udah jadi gaduh gitu kan di rumah. Terus mama udah kayak kayak orang gimana, udah panik karena itu posisinya itu jam 11 malam. Jam 11 malam kita posisi kan orang mau tidur ya kan, udah sepi, kayak puskesmas juga udah tutup, kayak ke bidan juga pasti ya, namanya posisinya waktu itu juga lagi bulan puasa, jadi otomatis orang lagi istirahat semua kan. Jadi bingung gitu mau dibawa kemana, mau tanya siapa tuh bingung. Akhirnya sampai nelpon gitu kan, sampai nelpon saudara yang ada di deket sama puskesmas gitu. Terus tanya gimana nih, ada nggak apa yang bisa dihubungin bidan yang masih kira-kira buka di mana kayak gitu kan. Tapi ya nggak ada. Nah, dan untungnya aku memang udah punya nomor bidan yang biasa aku kayak posyandunya sama bidan ini gitu. Jadi aku udah simpen nomornya. Terus aku coba WhatsApp bidannya. Terus aku tanya, keluar air itu tuh apa gitu, itu tuh tanda mau melahirkan atau kenapa gitu kan, gawat nggak gitu kan, karena aku nggak ngerasain sakit sama sekali, jujur gitu, nggak ada. Akhirnya aku tanya itu kan, terus ibu bidannya bilang, oh itu nggak apa-apa gitu, itu udah tanda-tanda mau melahirkan. Pas ya, beliau itu pas jawab itu udah jam berapa ya, udah mau ini subuh, jam 2 kalau nggak salah, jam 2 ya, jam 2 subuh lah kan. Itu ibunya udah bangun mungkin ya, mau ini apa namanya tuh, mau sahur ya. Itu kita nunggu pokoknya dari jam 11 itu sampai jam 2 sampai pagi itu aku nggak bisa tidur karena air itu keluar terus kan. Takut ya kalau misalnya aku pikir, aduh ini gimana kalau misalnya air ketubannya tuh kering. Kasur itu waktu itu dialasin sama apa, sampai karpet ya, iya, tapi dialesin karpet bawahnya, dan itu merembes terus. Jadi setiap aku turun dari tempat tidur itu tuh kayak tumpah, bener-bener kayak ngalir sampai bercucuran di lantai. Akhirnya apa namanya, semuanya itu kita lalui sampai jam 6 pagi ya. 6 pagi itu bidan bilang tadi yang aku hubungin, katanya jam 7 pagi itu pergi aja ke puskesmas. Di sana nanti jam 7 itu ada asistennya, supaya aku di sana terus diperiksa gitu, udah pembukaan berapa. Nah, aku nunggu tuh dari jam 11 malam, bayangin loh, dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi baru pergi ke puskesmas, dan itu aku tidak merasakan sakit sama sekali. Aku sampai berpikir, jangan-jangan aku melahirkannya emang nggak ngerasain sakit gitu. Dan aku kayak udah merasa seneng banget, soalnya karena keturunan dari bapak itu kan, keluarga tuh memang melahirkannya itu tuh gampang gitu. Bahkan mbah aku aja kalau melahirkan itu katanya nggak ngerasain sakit, tiba-tiba langsung melahirkan gitu. Aku apa aku kayak gitu ya gitu. Aku udah seneng banget kan, berarti aku nggak ngerasain nih sakitnya melahirkan gitu. Aku udah seneng banget, itu jadi kayak sebuah penghiburan. Aku kayak udah apa ya, ada istilahnya sih di pikiran aku, jadi membuat aku itu nggak takut gitu menghadapi apa detik-detik mau melahirkan. Padahal sebelumnya ya, hari-hari sebelumnya yang 1 minggu sebelum aku mau melahirkan itu kan, kaki aku tuh udah bengkak gitu. Jadi kayak aku lihat kaki aku bengkak aja aku udah takut gitu kan. Aduh gimana ntar kalau melahirkan, mana melahirkan tuh cerita orang kan kayak serem-serem banget gitu kan. Kayak sampai mama aku aja bilang, aduh dari semua sakit
melahirkan itu adalah sakit yang paling sakit gitu, pokoknya gitu. Aku kan udah jadi bener takut kan, saya akhirnya itu sampai di puskesmas kan jam 7 pagi. Nah waktu kita sampai di puskesmas jam 7 pagi tuh nggak ada orang, satu orang pun tuh nggak ada, puskesmasnya masih tutup guys. Ya udah, dan kita pergi ke puskesmas itu masih pakai motor kan ya, pakai motor. Iya aku masih digonceng pakai motor, dan sampai di atas motor tuh aku alasin apa namanya, kain, bajuku taruh di bawah untuk aku duduk. Takutnya kan di atas motor tiba-tiba ngucur itu sepanjang jalan, seorang kayak gila air apaan tuh gitu kan, masa orang itu ngompol kan gak lucu. Jadi aku masih digonceng pakai motor, dan itu jaraknya kalau dari sini ke puskesmas berapa kilo ya kira-kira? Ada kali 5, enggak sih yang nggak nyampe ya, ada ke 5 kilo, nyampe ya 5 kiloan ya. Terus jalan di sini nggak bagus gitu, jalannya tuh berlubang-lubang, dan posisi seperti itu aku udah melahirkan loh guys. Aku masih naik motor sampai ke puskesmas. Sampai di sana kita bingung gitu, kok nggak ada orang, kata bidannya jam 7 udah ada sistemnya. Akhirnya kita, memang pintu puskesmas itu pintu sampingnya tuh udah dibuka, akhirnya kita masuk. Di situ nggak ada orang sama sekali. Abis itu kita duduk di ruang tunggunya. Nah di situ aku cuma ngerasain sakit itu mau buang air besar. Jujur aku di rumah udah sekali buang air besar, terus sampai di puskesmas aku buang air besar lagi. Pas buang air besar ya gitu, airnya ngucur lagi keluar kan. Itu aduh bener-bener kayak aku takut banget sih, takut kering lah intinya, pikiran aku kayak gitu. Udah buang air besar udah lega nih. Akhirnya jam 8 kalau nggak saya waktu itu yang ininya datang. Ya udah jam 7 lewat ya, pokoknya jam 8 kurang lah. Akhirnya aku udah selesai buang air besar itu, ada datang asistennya. Akhirnya aku dimasukin ke ruang bersalin. Habis dimasukin ke ruang bersalin langsung diinfus dulu, karena air apa namanya, udah menurut cerita kan dari aku kan ada air yang keluar kan, jadi dicek dulu kira-kira itu air ketuban atau air apa. Pokoknya aku nggak ngerti itu pakai kertas, ada kertas apa sih waktu itu, kertas apa ya buat ngecek air ketuban itu. Dan habis sudah diinfus dan dicek dong. Dan waktu dicek itu guys, rasanya baru dicek aja loh, dicek pembukaan loh, itu aduh rasanya tuh kayak, kan dibilang lemes ya, nggak usah apa namanya, tegang, nggak usah dikerasin badannya. Jadi gimana ya, namanya kita jawab pertama kali waktu dimasukin, aku udah tegang, aku jadi kayak sampai tahan napas gitu. Terus itu ternyata membuat lebih susah gitu, kayak ngecek pembukaannya lebih susah. Jadi akhirnya aku kayak tarik napas, buang, tarik napas gitu, dicek oh iya bener itu tuh air ketuban yang keluar. Nah terus bidannya bilang kalau misalnya nanti dalam 1 hari ini kalau kamu nggak melahirkan hari ini, terpaksa nanti dirujuk ke rumah sakit ya, Nah di situ aku udah kayak bayangan pikiran aku udah